Musim hujan datang lagi. Seperti biasa, jalanan menjadi sedikit lebih sendu. Dan waktu terasa melambat. Di antara hiruk-pikuk kota yang sibuk, ada satu sudut kecil yang terlupakan. Sebuah halte tua di ujung jalan. Tempat di mana cerita ini dimulai. Namanya Alia. Mahasiswa seni semester akhir. Pendiam, tenang, dan selalu terlihat seperti menyimpan dunia kecil di balik matanya. Ia menyukai hujan, bukan karena romantis, tapi karena hujan membuatnya merasa tidak sendiri. Lalu datanglah dia, Raka. Mahasiswa teknik yang selalu tampak seperti tak peduli apapun, kecuali kamera tuanya yang tergantung di leher. Raka tidak suka hujan, tapi entah kenapa, hari itu ia tidak terburu-buru pergi. Tidak ada kata yang terucap, tidak ada senyum yang dibagi. Tapi di antara bunyi air yang jatuh dan napas yang menggantung di udara, ada sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang diam. Kadang, pertemuan tak perlu diawali dengan percakapan. Kadang, cukup duduk berdampingan dalam hujan, dan semesta akan bekerja pelan-pelan. Mereka tak tahu bahwa hari itu, di halte tua, di bawah langit kelabu, takdir sedang mengetuk, pelan, namun pasti. Setelah pertemuan itu di halte tua, dunia mereka perlahan mulai saling bersilangan. Alia yang biasanya berjalan sendiri, kini sering mendapati langkah lain di sampingnya. Langkah yang tak pernah ia minta, tapi diam-diam ia harapkan. Raka tetap seperti biasanya. Pendiam, canggung, tapi punya cara sendiri menunjukkan ketertarikan. Ia tidak bertanya siapa Alia. Ia tidak bertanya sedang apa. Ia hanya muncul di tempat-tempat yang sama, dengan cara yang sederhana. Kadang cinta memang tumbuh dari hal yang sunyi. Bukan dari janji, tapi dari kebiasaan kecil yang tak kita sadari. Bertemu, menyapa dengan tatapan, lalu pulang dengan hati yang berbeda. Hingga suatu sore, di atap sebuah gedung lama, tempat Raka biasa memotret hujan, Alia diajak naik ke sana. Tak ada alasan, tak ada tujuan, hanya ingin berbagi langit yang sama. Di sana, di bawah langit kelabu yang sebentar lagi menangis, Alia melihat dirinya sendiri dalam potret Raka. Lensa itu menangkap dirinya dengan cara yang bahkan dirinya sendiri tak pernah lihat. Dan akhirnya, cinta itu jatuh. Perlahan, seperti hujan yang tak tahu kemana akan bermuara. Tapi selalu tahu bahwa jatuh itu rasanya hangat meski dingin menggigit udara. Mereka tak tahu akan kemana cerita ini membawa mereka. Tapi hari itu, dunia menjadi sedikit lebih indah. Karena dua orang yang sama-sama terluka oleh masa lalu akhirnya menemukan satu sama lain. Cinta yang tumbuh dalam diam seringkali terasa paling dalam, tapi kedalaman itu juga yang membuat luka jadi tak terlihat. Sampai akhirnya rasa dingin menyusup perlahan. Sejak beberapa hari terakhir, Raka berubah. Ia mulai sering diam. Tatapannya kosong. Jemarinya gemetar setiap kali layar ponselnya menyala. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari cinta itu sendiri. Alia mencoba mengerti. Ia percaya bahwa cinta bukan selalu tentang bahagia, tapi tentang bertahan. Ia memilih tetap di sisi Raka, meski hatinya mulai merasa ditinggalkan. Perlahan-lahan, ternyata cinta mereka sedang diuji. Bukan oleh kesalahan, tapi oleh kenyataan. Keluarga Raka tahu tentang hubungan mereka dan tak semuanya menerima. Alia bukan dari keluarga berada. Ia hanya anak guru kecil dari pinggiran kota. Bagi keluarga Raka, masa depan anak mereka tidak boleh dipertaruhkan dengan cinta yang sederhana. Namun yang paling menyakitkan bukanlah penolakan dari orang lain, tapi diam dari seseorang yang pernah berjanji akan tetap tinggal. Hujan kali ini berbeda. Tidak lagi membawa rasa nyaman, tapi dingin, yang perlahan menusuk hati. Cinta yang dulu terasa hangat,
kini mulai terasa asing. Seperti payung yang dulu melindungi, kini perlahan robek di sisi-sisinya dan membiarkan hujan masuk tanpa ampun. Raka berubah, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi seseorang yang tidak lagi bisa dikenali Alia. Senyumnya jarang muncul, kata-katanya semakin singkat, dan yang paling menyakitkan, ia mulai terbiasa tidak hadir. Alia menunggu, lagi, seperti kemarin dan hari-hari sebelumnya. Tapi yang ia tunggu tak pernah benar-benar datang. Bukan tubuhnya, tapi hatinya. Raka perlahan menjauh, tanpa benar-benar mengucapkan kata, "Selamat tinggal." Di antara mereka tak ada pertengkaran besar, tak ada ucapan marah. Yang ada hanya diam. Dan diam kadang lebih menyakitkan dari perpisahan yang jelas. Hujan kembali membawa Alia ke tempat awal segalanya. Tapi kali ini ia sendirian. Tak ada Raka di sampingnya. Tak ada lensa kamera. Tak ada payung kecil yang berbagi hangat. Cinta mereka tidak berakhir tiba-tiba, tapi perlahan-lahan menghilang. Seperti jejak di atas kaca yang terkena hujan. Memburam, lenyap, tapi masih menyisakan bekas yang sulit hilang. Ada saatnya ketika seseorang harus memilih. Bukan karena ingin, tapi karena tak ada lagi yang bisa dilakukan. Alia sampai pada titik itu. Titik di mana cinta tak lagi bisa diperjuangkan sendirian. Ia datang, mencoba bicara, mencoba meyakinkan. Tapi pintu yang tertutup itu lebih keras dari suara hatinya. Ia tidak dimaki, tapi ia diabaikan. Dan kadang diabaikan jauh lebih menyakitkan daripada ditolak. Raka pun terjebak di antara cinta dan keluarga, di antara keberanian dan ketakutan. Ia mencintai Alia, itu tak pernah berubah, tapi keberaniannya mulai pudar. Dan diamnya adalah jawaban paling menyedihkan dari semuanya. Alia memilih pergi, bukan karena menyerah pada cinta, tapi karena tak ingin mencintai seseorang yang tidak tahu cara mempertahankannya. Pergi adalah bentuk terakhir dari cinta, ketika semua jalan sudah ditempuh, tapi pintunya tetap tertutup. Dan Raka tahu, ia kehilangan sesuatu yang tak bisa diganti. Tapi rasa kehilangan datang terlambat, karena cinta yang tak diperjuangkan tak akan pernah tinggal lama. Hujan kembali turun, seperti di hari pertama mereka bertemu. Tapi kali ini, tak ada lagi payung kecil yang dibagi. Tak ada lagi tangan yang digenggam. Yang ada hanya hujan dan sebuah kenangan yang perlahan mulai berubah jadi perpisahan. Beberapa tempat terlihat sama, tapi terasa berbeda. Seperti hati yang pernah dicintai, lalu ditinggalkan. Alia memulai hidup barunya di kota lain. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena tak sanggup terus menunggu. Ia bekerja di sebuah studio, desain kecil. Setiap hari menggambar, setiap malam mencoba menata hati. Tapi ada yang hilang, seperti warna yang pudar dari setiap lukisannya. Raka tetap tinggal, tapi hidupnya tak lagi sama. Hal tetua itu kini terasa lebih sepi. Atap gedung itu kehilangan maknanya. Payung kecil itu tak pernah lagi digunakan. Ia mencoba melanjutkan hidup, tapi yang tertinggal bukan hanya kenangan, tapi penyesalan. Ia ingin menyusul, ingin bicara, ingin memperbaiki, tapi kadang waktu tak memberi ruang untuk kembali. Bukan karena sudah terlambat, tapi karena yang dulu pernah utuh, kini sudah terlalu retak untuk disatukan. Sebuah surat datang. Bukan untuk mengajak kembali, tapi untuk mengakui bahwa ia menyesal, bahwa ia dan akhirnya cinta mereka sampai di ujung jalan. Bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan pengakuan bahwa tidak semua yang kita cintai bisa kita miliki. Ia masih mencintai Raka, mungkin akan selalu, tapi ia juga mencintai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, itu cukup. Waktu berlalu, musim berganti, dan hidup seperti hujan tak pernah bisa ditebak. Kadang deras,
Kadang hanya rintik kecil yang nyaris tak terdengar, tapi selalu meninggalkan jejak di jalan, di tanah, dan di hati. Setelah sekian lama, Alia kembali. Bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal yang tak sempat ia ucapkan pada kota ini, pada seseorang, pada kenangan. Tempat ini adalah awal segalanya. Tempat di mana dua orang asing saling berteduh. Tempat di mana tawa pertama dan harapan pertama ditanamkan. Dan kini, tempat itu menjadi saksi bagaimana sesuatu yang pernah indah tetap hidup dalam diam. Alia tak lagi menyesal. Ia sudah memaafkan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Kadang, mencintai tidak berarti memiliki. Dan melepaskan bukan berarti melupakan. Dan kalau takdir mempertemukan mereka, lagi itu bukan untuk memulai kembali, tapi untuk menyadari bahwa cinta itu pernah ada, pernah hidup, pernah tumbuh indah, dan itu cukup. Di bawah hujan yang sama, mereka pernah saling mencinta. Dan kini, di bawah hujan yang baru, mereka saling mengikhlaskan. Karena cinta sejati kadang bukan tentang bersama, tapi tentang bagaimana kenangan itu tetap hidup, meski orangnya telah pergi.